pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 6 DPR RI yang mendorong Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia untuk memfasilitasi serta mendampingi para pelaku UMKM agar dapat go internasional. Komisi 6 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun anggaran 2024 sebesar 1,49 triliun rupiah. Komisi 6 meminta anggaran yang disetujui tersebut dialokasikan untuk mendorong UMKM agar naik kelas. Berdasarkan data Kemenkop UKM, Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. UMKM digadang-gadang menjadi pilar penting pembangunan negara dan kunci menggapai Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkannya, anggota Komisi 6 DPR RI Luluk Nurhamidah mendorong Menkop UKM serta lembaga negara lainnya untuk memfasilitasi serta mendampingi para pelaku UMKM untuk dapat go internasional. Kementerian Koperasi itu penting untuk bisa dialokasikan yang bisa mendorong dan bisa memfasilitasi agar UMKM kita ini benar-benar naik kelas. Karena selalu setiap kali pemerintah bilang bahwa UMKM kita ini harus naik kelas, harus naik kelas, harus naik kelas. Nah, gimana caranya naik kelas kalau kemudian UMKM ini tidak difasilitasi, tidak didampingin, tidak kemudian didukung, tapi juga sekaligus dilindungin. Nah, saya kira ini yang kemudian bisa dilakukan oleh Kementerian Kemenkop agar dana anggaran yang ditambahkan untuk mereka benar-benar sangat efektif untuk digunakan untuk UMKM ya, jadi memberdayakan, mendampingi, memfasilitasi, kemudian juga menyediakan misalkan infrastruktur yang memang digunakan. Ia juga mendorong pemerintah membuat regulasi tentang perdagangan digital guna melindungi UMKM Indonesia. Andini dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional, Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian Perdagangan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Teknis yang membidangi urusan pangan agar dapat menggenjot produksi. Melonjaknya harga kebutuhan pokok akibat kelangkaan stok bahan pangan harus disikapi secara serius oleh pemerintah. Komisi 6 DPR RI memberi peringatan pada Kementerian Perdagangan untuk segera berkoordinasi dengan berbagai stakeholder guna mengatasi ketersediaan bahan pangan dan fluktuasi harga sebagai dampak fenomena El Nino. Herman Heron mengungkapkan Komisi 6 DPR RI telah memperingatkan Kementerian Perdagangan terkait dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan dan harga bahan pangan. Menurutnya, Kementerian Perdagangan harus berkoordinasi dengan Kementerian Teknis, khususnya yang membidangi urusan pangan, untuk dapat menggenjot produksi guna memenuhi kebutuhan nasional. Bahwa Kementerian Perdagangan sebagai pintu keluar dan masuk mampu untuk menjadi trigger agar Kementerian Teknis dapat memproduksi sesuai dengan permintaan. Jangan pula karena tidak ada koordinasi yang baik antar Kementerian Teknis di bidang pangan, pada akhirnya impor menjadi instrumen utama, bukan produksi yang menjadi instrumennya. Akhirnya apa? Impornya semakin besar, produk dalam negerinya semakin kecil. Sementara pada sisi lain pertumbuhan konsumsinya terus meningkat. Sementara itu, anggota Komisi 6, Haris Turino, mendesak pemerintah segera mengambil kebijakan secara komprehensif untuk menjamin ketersediaan bahan pangan nasional. Pasalnya, operasi pasar yang selama ini digelar tidak menyelesaikan masalah utama dan hanya menjadi solusi sementara. Harus ada jaminan yang pasti bahwa kita punya stok yang cukup. Pemerintah membantu dengan melakukan operasi-operasi pasar, tapi ini sifatnya hanya sementara operasi pasar ini. Aditya dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, harga beras medium terus meroket seiring dengan terjadinya kemarau panjang di sejumlah wilayah Indonesia. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09.
Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, sebagai upaya untuk mengantisipasi kenaikan harga beras akibat kemarau panjang, Komisi 4 DPR RI menilai pemerintah perlu mempersiapkan ketersediaan stok logistik hingga akhir tahun. Harga beras medium terus meroket seiring dengan terjadinya kemarau panjang di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga beras medium paling tinggi mencapai Rp18.000 per kilogram. Melihat kenaikan harga beras, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Setiawan menyebut, selain El Nino, aksi spekulan beras juga menjadi faktor penyebab lonjakan harga beras. Terlebih, sejumlah negara Asia yang menjadi produsen beras mulai membatasi ekspornya, sehingga lambat laun dapat mengganggu persediaan logistik dan distribusi beras di Indonesia. Meski demikian, pemerintah dinilai sudah berupaya mengantisipasi dampak buruk kenaikan harga beras melalui ketersediaan stok logistik. Hingga akhir tahun, pemerintah telah menyiapkan stok beras hingga 2 juta ton. Harga-harga ini juga ada permainan dari spekulan. Melihat dari kondisi regional yang mana negara-negara produsen banyak menahan gitu. Sehingga memang ini faktornya lebih kepada faktor logistik. Sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan mencatat harga rata-rata beras secara nasional mencapai Rp13.000 per kilogram. Angka ini naik 0,78% dibandingkan hari sebelumnya. Sementara harga rata-rata beras premium secara nasional mencapai Rp14.700 per kilogram. Panji dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 6 DPR RI yang berharap alokasi penyertaan modal negara definitif yang diterima PT Hutama Karya dapat digunakan untuk penyelesaian jalan tol ruas Kayu Agung Palembang Betung dan Bogor Ciawi Sukabumi.
Sesuai hasil diskusi bersama Komisi 6 DPR RI, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN akan mendapat suntikan penyertaan modal negara atau PMN sebesar 28,16 triliun rupiah. Terkait hal itu, Komisi 6 DPR RI akan melakukan pendalaman dengan masing-masing BUMN yang menerima alokasi PMN. PT Hutama Karya menjadi salah satu BUMN yang akan menerima alokasi PMN definitif sebesar 18,6 triliun rupiah. Lebih lanjut, anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino menyampaikan, pemerintah juga mengalokasikan PMN untuk cadangan investasi. Cadangan itu diprioritaskan untuk 5 BUMN, di antaranya PT KAI, Indonesia Re, Pelni, Inka, PLN, dan ID Food. Hutama Karya itu untuk menyelesaikan proyek-proyek tol 2.700 km di Sumatera dan proyek-proyek yang diambil alih dari Wijaya Karya. Yang kedua adalah IFG. IFG ini penting sekali karena ini adalah asuransi KUR. Untuk Jamkrindo dan Askrindo ini nilainya 3 triliun. Yang satu adalah Wijaya Karya untuk melakukan restrukturisasi. Di luar ini masih ada sekitar 13,8 triliun yang akan digunakan untuk cadangan investasi. Di antaranya yang 13,8 triliun ini untuk kereta api Indonesia. Gelontoran dana PMN diharapkan dapat tepat digunakan untuk merealisasikan pembangunan proyek nasional serta menguatkan struktur modal badan usaha milik negara. Andini dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya untuk melestarikan populasi badak Jawa, Komisi 4 DPR RI menilai Taman Nasional Ujung Kulon perlu mendapat dukungan anggaran untuk memperkuat proteksi badak Jawa dari ancaman eksternal. Komisi 4 DPR RI menilai pelestarian badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang, Banten perlu melibatkan masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat dinilai efektif untuk mencegah perburuan liar terhadap satwa yang dilindungi. Hal itu dibahas saat Komisi 4 melakukan kunjungan kerja ke Ujung Kulon pada beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia Ermarini, mengatakan Taman Nasional Ujung Kulon perlu mendapat dukungan dalam melestarikan populasi badak Jawa. Mengingat habitat badak Jawa saat ini hanya tersisa 80 ekor. Tak hanya keterlibatan masyarakat, Anggia Ermarini menilai upaya menjaga eksistensi badak Jawa juga membutuhkan tambahan anggaran. Polisi hutannya, penyuluhnya, dan kita harus melibatkan masyarakat karena masyarakat itu yang selalu berdekatan dengan Taman Nasional, yang selalu menjadi, kalau menurut saya itu menjadi penunjang yang bisa memproteksi Taman Nasional. Oleh karena itu harus ada dukungan anggaran. Kita ngomong dukungan tapi kalau nggak ada anggaran sebenarnya sama aja sebenarnya itu. Terhadap bagaimana masyarakat bisa diedukasi, bisa diajak untuk ikut melindungi. Jadi nggak cukup tangannya Gakum, nggak cukup tangannya teman-teman dari KLHK untuk melindungi atau memproteksi Taman Nasional. Melalui tambahan anggaran serta keterlibatan masyarakat, diharapkan upaya melestarikan satwa langka dapat berjalan lebih optimal. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demonstrasi warga yang menolak penggusuran perkampungan adat di Pulau Rempang berlangsung ricuh. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Pertama dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024,
juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 09. Ya, pemirsa, proyek Rempang Eco City yang digarap PT Makmur Elok Geraha ini ditargetkan bisa menarik investasi hingga 381 triliun rupiah pada tahun 2080. DPR RI menilai adanya penolakan dalam pembangunan merupakan sesuatu hal yang biasa terjadi, sehingga penolakan-penolakan tersebut sepatutnya disikapi dengan cara-cara kemanusiaan dan bersifat persuasif. Dan pemerintah diharapkan mencari jalan tengah terkait konflik Rempang, termasuk bagaimana menyikapi respon warga yang menolak direlokasi. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pembangunan Rempang Eco City masuk dalam program strategis nasional tahun 2023. Rempang Eco City ditargetkan bisa menarik investasi hingga 381 triliun rupiah pada tahun 2080. Berdasarkan situs BP Batam, proyek ini akan memakan 7.572 hektar lahan Pulau Rempang atau 45,89% dari keseluruhan lahan Pulau Rempang yang memiliki luas sebesar 16.500 hektar. Demi pengembangan proyek ini, warga sekitar harus direlokasi. Makanya kembali masyarakat setempat itu harus diajak partisipasi, diberi penjelasan yang jelas, termasuk hak-hak perlindungan mereka apa. Kalau itu nggak dijelaskan, mungkin rakyat juga nggak tahu. Malah tiba-tiba dipindahkan, direlokasi, pekerjaan dia di situ, penghasilan dia di situ, mungkin tanah di situ kehidupan dia, tiba-tiba dipindahin. Beralih ke tempat baru tuh nggak mudah menurut saya. Makanya disinilah kebijakan dan kearifan dari pemerintah maupun investor dengan memperhatikan hak-hak masyarakat perlu dilihat, perlu diperhatikan. Menurut saya itulah. Dalam konflik di Pulau Rempang antara masyarakat dan pihak pengembang, banyak pihak menilai tindakan represif yang dilakukan aparat penegak hukum sangat tidak dibenarkan. Masyarakat mulai dari ibu-ibu, anak-anak, dan usia lanjut harus menerima dampak tembakan gas air mata. Tindakan represif aparat membuat DPR RI geram. DPR RI meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia menindak tegas oknum aparat yang menyalahi aturan,
Seharusnya aparat kepolisian bekerja secara profesional dan mengedepankan pendekatan humanis kepada warga Pulau Rempang sehingga tidak menimbulkan tragedi kemanusiaan. Jangan dengan alasan bahwa di lokasi itu akan dijadikan proyek strategi nasional, tapi mengabaikan tentang hak-hak rakyat, mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, mengabaikan hak-hak rakyat dalam berusaha, karena banyak yang juga berusaha di sana, hidup di sana. Untuk itulah atas kejadian ini, karena banyaknya korban, saya berharap agar ada tindakan yang tegas dari Kapolri. Permasalahan Pulau Rempang harus diselesaikan sesuai prinsip dasar negara, yaitu hukum. Pemerintah daerah melalui BP Batam dapat menjalin komunikasi dengan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan Pulau Rempang, mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan proyek strategis nasional. Dengan kejadian di Pulau Rempang itu kembali pada prinsip dasar negara hukum. Tentu apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini BP Batam ya, itu saya kira itu dalam rangka melaksanakan keputusan-keputusan pemerintah yang sudah diputuskan. Hanya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama, bahwa di dalam satu proses pembangunan ataupun proses-proses yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, negara tidak boleh semena-mena. Nah, barangkali ini yang perlu dikomunikasikan antara pengelola BP Batam sama masyarakat, dan bagaimana agar terjadi satu komunikasi yang baik. Investasi itu seyogyanya bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Alfat, kita ini kan udah mau mendekati momen-momen liburan nih. Ya. Kira-kira kalau misalnya salah satu tempat destinasi wisata untuk berkunjung itu mungkin negara tetangga nih, terdekat Singapura. Betul. Kamu kalau dengar kata Singapura, apa? Kebayang apa? Karena namanya juga Singapura ya, jadi singa ini kayaknya menjadi ikon dari Singapura. Karena memang ada salah satu patung ya yang ikonik di Singapura yang pasti jika orang berkunjung ke Singapura akan mengunjungi patung tersebut. Patung Merlion ya tentunya ya, pasti berfoto di situ. Tapi memang masih banyak ikon yang menarik dan juga apa sih yang bisa kita lihat kalau kita berjalan-jalan ke negeri Singapura. Untuk itu pemirsa, kami akan sampaikan informasinya. Usai jeda tetap bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya Elisa dan juga pemirsa, jika ini kan sudah mau akhir tahun ya, kalau misalkan pemirsa nih merencanakan akhir tahun untuk berjalan-jalan keluar dari Indonesia, bisa salah satunya mengunjungi ke negara tetangga, yaitu Singapura. Karena memang wisata di Singapura ini memang banyak sekali yang unik-unik, tentu berbeda suasananya dengan di Indonesia, dan diantaranya memang menyandang predikat yang mendunia nih Elisa. Wow, ini jadi menarik sekali karena memang fun fact lain dari Singapura, Alfat. Ini Singapura ini jadi salah satu negeri terpadat di dunia setelah Monaco. Sebenarnya masih banyak keunikan lain dari Singapura, termasuk sebagai negara multikultural tentunya. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, kami akan mengajak Anda untuk sedikit berjalan-jalan ke Singapura dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Singapura merupakan salah satu destinasi wisata yang paling ramai dikunjungi warga Indonesia. Meskipun negara Singapura berukuran kecil, namun ada banyak sekali destinasi wisata yang memanjakan wisatawan. Mulai dari bangunan kota, wisata edukasi, serta taman bermain juga ada di sini. Dan sayang sekali untuk dilewatkan. Mungkin di antara pemirsa baru mengetahui bahwa meskipun memiliki nama Singapura, namun di negeri ini tidak pernah hidup seekor pun singa. Apa saja sih destinasi wisata Singapura yang unik tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Merlion Park. Tempat wisata di Singapura yang pertama, kita mulai dari ikon negeri Singapura yang bernama Merlion Park atau Taman Merlion Singapura, sekaligus sebagai objek wisata yang paling terkenal di Singapura. Ketika berkunjung ke Singapura, tidak lengkap rasanya jika tidak mengabadikan momen di lokasi ini. Merlion adalah gabungan dua kata, yaitu mermaid yang berarti putri duyung dan lion yang berarti singa. Sebuah patung berkepala singa dan bertubuh ikan dan mulutnya mengeluarkan air. Merlion Park termasuk dalam kategori tempat wisata Singapura yang gratis, serta tempat wisata Singapura yang romantis dan instagramable. Apalagi saat malam tiba yang berpadu dengan lampu-lampu kota. Jewel Changi, Changi Airport, Singapura. Bandara yang memegang gelar bandara terbaik dunia selama 4 tahun berturut-turut. April 2019 lalu, Bandara Changi meluncurkan permata mahkota yang paling cemerlang, Jewel Changi Airport. Memiliki air terjun indoor yang bernama HSBC Rainfortex dengan ketinggian air terjun 40 meter, serta hutan rimbun dalam ruangan dan berbagai hal menarik lainnya. Jewel Changi adalah keajaiban arsitektur yang mengagumkan. Bangunan yang memiliki 10 lantai ini layak banget dikunjungi, baik setelah kamu sampai di Singapura atau sebelum pemirsa pulang ke Indonesia. Gardens by the Bay. Gardens by the Bay adalah sebuah taman unik yang berada di sekitar Marina Bay. Selayaknya taman, Gardens by the Bay mempunyai banyak pohon dan tumbuhan hijau. Ada sekitar 2.000 spesies dan 700.000 tanaman sungguhan di taman ini. Yang membuat unik adalah di sini kamu dapat menemukan beberapa pohon buatan raksasa. Pohon-pohon buatan ini terbuat dari baja dan berfungsi untuk menampung air hujan dan juga menampung energi matahari. Chinatown.
Sesuai dengan namanya, Chinatown adalah sebuah kawasan dengan suasana seperti di Cina. Mayoritas penduduk di daerah Chinatown adalah keturunan Cina, sehingga sangat terasa kentalnya budaya Cina di daerah ini. Mulai dari bangunan, hiasan, hingga barang dagangan. Selain itu, tempat wisata Singapura ini juga menyediakan berbagai cenderamata yang beraneka ragam. Mudah sekali untuk mencapai Chinatown, pemirsa cukup menggunakan MRT dan turun di stasiun Chinatown. Nah pemirsa, itu tadi destinasi wisata di Singapura yang unik dan instagramable. Salah satu alasan mengapa Singapura terbukti menjadi daya tarik wisatawan sebagai rumah adalah kemudahan hidup. Terutama dalam hal tempat tinggal, transportasi, dan sistem pemerintahannya. Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 19 September 2023. Ya pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Badan Anggaran DPR RI yang mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN, Bappenas, Menkumham, dan juga Gubernur Bank Indonesia. Kemudian pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen PPI Kemkominfo. Dan juga masih ada sejumlah agenda rapat serta program DPR RI lainnya pemirsa di jam yang berbeda. Tentu masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya. Dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Salvat Rizky. Sampai berjumpa kembali pemirsa di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Jangan sampai perhatian kepada atlet itu hanya diperoleh saat sudah viral. Nah, jadi seharusnya ini menjadi suatu perhatian ya. Jadi jangan sampai viral dulu baru akhirnya diperhatikan. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pendengar dan pemirsa TVR Parlemen dan pendengar dan pemirsa RRI? Balik lagi sama Nadia Kanaya tentunya di Sudut Dengar Parlemen. Kita mau membahas sesuatu yang rame kemarin, rame banget. Kalau ingat di hari Jumat, tanggal berapa ya? Pokoknya minggu lalu, beberapa minggu yang lalu, itu ada pawai besar menyambut selebrasi dari SEA Games, Timnas U22 yang berhasil memboyong medali emas ya kan, datang ke Indonesia terus disambut dengan sukacita, semuanya rame banget, GBK rame, semuanya rame, wah pokoknya seru banget. Tapi sebenarnya persiapan kita tuh sudah sejauh mana sih buat mempertahankan prestasi-prestasi olahraga ini?
Bagaimana dengan KOI, dan stakeholder yang berhubungan dengan keolahragaan di Indonesia ini? Kita mau ngebahasnya tentunya nggak sendiri. Seperti biasa, dia nggak mungkin sendiri untuk membahas ini. Karena pastinya sudah ada yang expert, yang sudah tahu dengan regulasi-regulasi dan apapun yang berhubungan dengan keolahragaan ini nantinya. Ada Ibu Hetifah Saifuddin, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Dapil Kalimantan Timur. Iya, halo Nadia. Halo juga Ibu. para pemirsa, pendengar semuanya. Senang banget ya kita Iya. juga masih ada dalam suasana kebahagiaan yang luar biasa ya. Mendapatkan satu prestasi yang memang ini sebenarnya tuh agak deg-degan tuh sebelumnya. Karena ada beberapa situasi ya, seperti menterinya lagi mau ganti waktu itu ya. Oh, iya. Kira-kira ini gimana, pengaruh nggak ya kepada prestasi olahraga kita? Ternyata? Dan ternyata alhamdulillah. Wah, alhamdulillah tidak ada pengaruh. Ini target melebihi melebihi target nih Oh, melebihi capaiannya. Iya, target jadi kami yang diberikan. di Komisi 10 juga ikut bangga dan bahagia